So, balik lagi. Hari ini adalah tanggal 7 Agustus ya, dimana kita bakal bentuk konten ya, sesuai dengan judulnya kita bakal membuat flipping account lagi. Tapi konten ini mungkin kontennya itu adalah 10K is easy. Jadi saya pernah buat konten dimana saya bilang kalau 10K itu gampang banget teman-teman ya. Dan buat pembuktian ya, saya udah nemuin satu broker yang cukup oke ya. Jadi pastiin teman-teman ikutin, dan broker ini udah legit ya. Ini LP juga dan ada di Telegram Cohen. Dan saya di sini bakal berbeda teman-teman ya, dimana saya itu semua buat kasih tahu ya, trading itu gampang dan gak perlu monitor yang banyak ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu saya, kenalin, saya Hendriawan atau biasa dipanggil Cohen, dan ini adalah trading journey Cohen dari 500 mungkin ke 10.000. So let's go, kita bakal mulai. Kita hanya butuh modal handphone yang pertama, dan tentunya modal trading $500 siap hilang. Dan sistem tradingnya gimana teman-teman ya? Jadi $500 ini adalah setara akun funded 10.000 dengan drawdown 5%. Jadi biasanya kalau funded itu biasanya drawdown 5%, kalau kita bridge ini bakal kena hit atau gagal. Nah biasanya saya itu ada dua step ya. Jadi kita bakal fokus 500 ke 1.500 atau mungkin kalau jackpot ke 2.500 ya. Jadi ini step by step akan saya buat trading journey to 10K is easy ya. Dan ya kita bakal langsung mulai. Di sini tadi saya ada kesalahan sendiri, dimana saya salah buka posisi, jadi kita langsung ganti tadi ya teman-teman ya. Ini modalnya 500 ya, ini baru aja deposit ID banking CPS apps ya teman-teman ya. Jadi kita trading deposit pakai rupiah, di convert pakai via aplikasi. Ini ada salah pencet teman-teman ya. Jadi kepencet tadi ya karena main kesalahan, jadi kita tetap modal 500 teman-teman. Dan kita ada posisi GBP JPY ya, ini kita ada buy. Buat teman-teman trading ini saya lebih concern untuk for fun dan hobi ya. Jadi saya juga ada akun prop firm di mana memang itu for living dan beberapa akun besar lainnya. Tapi kita langsung mulai. Modal kecil apakah make sense? Karena saya bakal ke Bali minggu depan ya, ada Coinvest. Dan ya semoga akun ini kita bisa jajan di Bali teman-teman ya, bisa beli pai Bali, pia susu Bali teman-teman ya. Semoga terjadi. Ya kita nggak berlama lagi, kita analisa langsung pakai handphone ya. Di sini kenapa saya milih GBP JPY? Ini hari Kamis tanggal 7 dan saya ambil posisi GBP JPY karena nanti jam 6 sore ada BOI atau suku bunga dari Inggris ini. Dan di sini teman-teman ya, saya langsung pakai H1 ya. Kenapa? Karena di sini teman-teman kalau sedikit agak jelih ya. Jadi ini ada double bottom ya yang tidak begitu sempurna. Ya, ini udah dia break dan dia retrace ya. Dan harusnya naik teman-teman. Secara teorinya seperti itu ya, tapi kadang-kadang kan yang bingung kan sampai kapan sih ini retrace-nya turun. Nah, makanya Cohen juga ada kelas one method yaitu besok teman-teman ya. Tapi doain lagi nanti bakal ada kelas lagi. Semoga kalau jadi di bulan November kita bakal acara offline teman-teman ya. Semoga ya, di Jakarta bakal offline mungkin 70-80 orang, dan di note kelasnya mahal ya. Begitulah teman-teman ya, sekitar 3 atau 4 jam ya, we'll see. Ini sudah menurut saya pattern ini adalah pattern pola reversal ya, dimana dia sudah break dan retrace. Dan saya SL-nya itu sebenarnya 96 ya. Cuman kan kita ini agak ketinggalan ya. Yang penting dia tidak break ini aja ya, 193 ya. Tapi coba kita tarik ya. Di sini kalau misalkan dia kena SL masih ada 200, di sini masih ada 150. Kalau ininya kita SL-nya berapa? Harusnya masih bisa, masih ada sisa 50-an lah. Ya, jadi ini emang high risk ya teman-teman ya, karena ini satu lot aja kalau dia sampai sini 191 300 bagi 2 175. Ya, masih bisa 400-an ya, masih cukup teman-teman ya. Jadi ini 1,5 dengan dia break support ini udah gedan ya. Jadi ya ini high risk trade ya, nggak selalu bisa dapat kayak gini, karena ini saya yakinnya kenapa saya entry, karena M30-nya ya ini udah Maribozu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah kayak pola candlestick reversal ya. Apakah ini bisa atau enggak ya tergantung teman-teman bisa pakai gimana, tapi menurut saya yakin ini bakal bullish teman-teman ya. Dan saya mungkin teman-teman ya, saya bakal pegang kalau memang ya dia bisa upping up ya. Jadi ini saya bakal tarik dulu kalau misalkan kita ekspektasi project trade-nya ya. Kalau misalkan kita TP ini kalau dia sampai 200 ya, ini $2.000 ya. Cuman saya rasa dia bakal break ya. Saya sih pengennya sih dia ini ya, harapannya teman-teman, ini namanya harapan ya. Ya saya harapnya dia naik ke atas ya. Nih kalau saya 210 deh. Saya pengennya dia ATH 210 karena saya punya analisa saya GJ ini bisa sampai 210 teman-teman. Apakah bakal ke hit ya saya juga nggak tahu ya. Tapi bisa teman-teman. Tapi karena modal kita terbatas ya. Ini turunin dulu deh. Misalkan saya buat dulu ya yang 10 ini. Satu lotnya berapa? Kalau satu lot 9.000 teman-teman. Jadi kalau ini tadi 14.000 nih teman-teman. Kalau dapat kan lumayan tuh. 1.000 pips kan. Cuman apakah tercapai? Harusnya tercapai. Dan kita bakal average up terus ini sampai gila teman-teman ya. Enggak ya teman-teman ya. Ini karena ini udah ada reversal. Ya jadi harusnya ini menjadi pola pembalikan arah. Semoga
kita punya position make money guys. So guys, kita akhirnya baru mau pergi ya. Ini jadi OTW, kita mau makan malam. Jadi kita update, puji Tuhan ya, GJ kita terbang teman-teman. Ini ada news ya, jadi teman-teman bisa cek ada jam 6 itu ada BOE ya. Jadi interest rate untuk si GBP ya. So dia sesuai konsensus menurunkan 0,25. Jadi ini very good ya karena sesuai konsensus teman-teman. Dan ya teman-teman, kita keadaannya sudah profit ya. Apakah kita bakal TP? Semoga ini long term ya teman-teman ya. Cuman saya pengen tambah sedikit aja. Ya ini mungkin 30 menit lagi dia bakal ada koreksi segini, tapi nggak apa-apa. Mungkin kita akan tambah sedikit ya. Which is saya bakal tambah nggak banyak ya, karena ini sudah agak tinggi ya teman-teman. Jadi saya ada nambah sekitar 0,2 dulu. Tes kalau memang diturun lagi ke 197 kita bakal hajar lagi. Nah ini ya efeknya tadi karena sesuai konsensus, dan nanti malam juga ada ini teman-teman ya. Ada indeks ya. Ada si jobless claim nih nanti malam ya. Jobless claim, dan harusnya ya good for US dollar teman-teman ya, harusnya seperti itu. Dan semoga ya GJ-nya tetap terbang. Kalau kita lihat dari ini jadi harus koreksi dulu sih ke bawah, tapi nggak apa, ini kita titip sendal ya, 0,2 ini titip sendal teman-teman. Jadi let's go. Dan ini jam 6:30 ya, jadi ini enak kan di Indonesia bisa kayak gini ya, it's really easy. Ikutin ya teman-teman, ini trading itu nggak harus latihan layar ya, kita juga mau jalan-jalan, mau makan sama anak, keluarga ya, intinya kita teman-teman. Oke guys, kita sudah sampai, kita mau makan dulu, makan seafood. Ini nggak di endorse ya, siapa tahu di endorse kan. Ada kelas juga. Ya kita bakal update lagi, ada jobless claim jam 7.30 ya. Sekarang udah jam 7.15. Ya kalau trading forex mah kalau saya liatin jobless claim kan, kalau gold dulu kan wah di depan layar kita tetap santai ya. Ya intinya kalau di forex ya kita udah set and forget dan nggak peduli news-newsan teman-teman ya. Ini yang membuat saya menjadi transisi ya. Sudah gimana? Ganteng banget ya dia. Dari ini terang banget sih Isaac ini. Ganteng banget ya. Oke deh. Dan kita bakal update ya jobless claim ya. Jadi inilah keenakan ya. Nggak harus latihan ya. Ini jobless claimnya teman-teman kalau baca news ya. Jadi ini jobless claim yang merah actual. Jadi kan konsensus cara baca news nih ya. Kalau konsensusnya 221 tapi actualnya 226 berarti tandanya di atas konsensus. Nah, jobless claim itu biasanya tingkat pengangguran. Kalau sebuah negara tingkat pengangguran tinggi berarti negaranya bakal berdampak bad for US dollar. Tapi di bawah teman-teman harus lihat juga nih, ada namanya non-farm productivity, QNQ. Nah, ini biasanya actualnya 2,4. Nah, ini berarti good for US dollar. Cara bedanya gimana ya? Sebenarnya simpel, ini kalau ada satu merah satu hijau, gampangnya ya. Dan ada tanda 3 ini, berarti majority Q2 ini US dollar juga berkembang. Jadi newsnya mix ya, jadi nggak ada dampak apa-apa. Dan teman-teman juga bisa lihat ya secara dollar ya, ini too good ya. Jadi ini adalah dimana semua pair bakal naik. Nah, ini teman-teman pasti bakal ya kan. Biasanya kan kalau US dollar DXY-nya naik, yang pair slash USD itu turun. Enggak teman-teman, nggak semuanya, tapi ada beberapa rasio korelasi yang negatif ya teman-teman ya. Jadi ada saat-saatnya mungkin kayak sekarang nih di Mercury retrograde di Agustus ya, biasanya Agustus atau Maret teman-teman coba cek aja deh. Biasanya ketika US dollar goldnya naik, pair slash USD juga naik. GJ ini ya, GJ juga sama ya teman-teman. GJ ini kan juga korelasi. Nah ini secara kita lihat tadi, kita pakai handphone ya, jadi ini sambil dilihatin di layar juga. Di sini dia udah break, ini ada triple ya. Sebenarnya dia lagi break and retest teman-teman. Nah ini sebenarnya pro dan kontra juga karena ini hari Kamis ya. Dan secara ini udah, kalau memang ini close hijau, ini jadi 3 white shoulders pattern teman-teman. Kayak gini gambarnya ya. 3 white shoulders. Ini menandakan candle ini sudah untuk bullish teman-teman, bullish formation. Dan kita juga bisa lihat dari weekly candle-nya, ini juga sudah bullish teman-teman ya. Udah mau di atas mother candle ya. Harusnya GJ ini mungkin minggu depan bakal break ya teman-teman. Tapi ya ingat, ini adalah kita content flip. Jadi kita bakal decide nanti malam lah ya. Jadi kita masih enjoy dulu ya. Ini juga kita tadi ada tambah 0,2 ya. Memang kenapa? Karena emang dikasih turun lagi ya kayak gini. Possible juga, nggak bentuk kemungkinan ya. Baru naik ke atas. Jadi bisa kayak gini juga. Tapi kalau saya pribadi, saya lihatnya masih agak long term nih. Mungkin dia bakal break 199 ini teman-teman ya. Semoga lah ya, kita bakal lihat. Mungkin nanti jam 9 juga kita lihat ada jam 9 ya. Ada FOMC juga ya, speaking ya. Ini juga, ini biasa aja lah teman-teman ya. Ada minus 200. Terus kalau kita cek tomorrow, setahu saya minggu ini cuman Kamis sih yang oke ya. Nah, ini juga, ini penting sih, tomorrow itu GPY-nya nih. Kalau GPY-nya dia bad ya, jadi besok pagi itu penentu juga sih, 6:30 teman-teman. Jadi makanya pentingnya bangun pagi ya kalau main di jam Asia ya. Tapi udah sih itu ya. Semoga sih harusnya secara semuanya bakal naik sih teman-teman. Oke, kita bakal pantengin terus ya. Ini udah formation-nya udah very bullish dan dia tinggal buat new higher low lagi. Kita bakal lihat nanti malam ya teman-teman. Oke, makanan kita udah sampai nih. Ini apong khas Makassar. Sama siapa nih? Awi Maweb. Ini saya bikin vlog loh mas. Ya intinya kalau cuan WD nikmatin makan. Biar hidup itu secukupnya. Nah ini nih angsio. Nih saus angsio. Ini kita hitam. Tapi ini enak sih. Biasanya juga kita 2 sih. Tenang aja.
Kohen lagi diet. Oh, yo guys, kita udah kelar makan. Nah sekarang biasanya kita memberikan waktu kepada Niklaus. Ini adalah hiburan gratis para bapak-bapak. Saya yakin kalau kalian punya anak, nggak usah ke playground, cari aja tempat yang kosong. Wih, mantap. Nah, kita bakal lihat market nanti ya. Nah, kita langsung bahas ya. Ini kita baru pegang HP nih guys. Lihat ya, jadi sesuai market update kita sebenarnya udah hit ya teman-teman ya, 197.8. Dan sekarang saya pribadi masih hold this position. Dan voila ya. Nah, kita bakal lihat dulu nih. Kalau dia udah bentuk base ya kayak gini nih, biasanya sangat bagus ya untuk kita adding position ya. Karena kalau udah break dan dia sudah bikin base yang cukup kuat, tambah lagi. Nah, ini kayak karena saya ada reasonnya ya. Karena yang pertama dia sudah break dan dia lagi bikin konsolidasi nih. Makanya ini kan ada sekitar 1, 2, 3, 4 ya, udah 2 jam ya, jadi udah selama dia ya nggak break 197.4 lah ya, still going up teman-teman ya. Jadi ini ya sudah 109, sekarang kita bakal lanjut lagi. Oke, tinggal kamu yang Oke, tips mungkin buat kalian yang baru punya anak, untuk menghemat budget kalian, bukannya kita pelit ya guys, kita lebih efisien dan spesifik ya. Tinggal aja cari playground, tadi Informa atau di Asko ya, sekarang yang dulu Aces, tinggal kasih dia bergelantungan kayak gitu ya, bebas pokoknya di sini bebas. Kamu happy? Kamu happy? Happy ya. Nah, yang penting anak happy ya. Goalsnya kan anak happy ya. Kadang-kadang kan anak happy. Awas, be careful ya, be careful. Intinya ya anak happy, kita nggak pusing, kita tinggal duduk. Istri belanja, wah ini udah perfect banget ya Asko nih ya. 1, mainan gratis. 2, kita nggak perlu ikut istri muter-muter belanja ya atau beli kebutuhan rumah. Kita bapak-bapak tinggal duduk melihat anak dan tinggal ngoceh kayak gini. Nih Klaus, tinggal itu aja. Oke, so teman-teman, ini adalah job untuk tidurin Klaus. So, ya ini teman-teman. Ini saya benar-benar apa adanya aja deh ya teman-teman ya. Kita langsung ambil teman-teman ya. Ini sambil ada recordannya ya. GJ still running up. Oh ya, kita udah running 1200 dan kita udah heading jadi kurang lebih 1,9 lot teman-teman ya. Dan kita bakal update ya. Jadi keadaannya tadi sesuai di sini ya. Saya bilang saya adding position karena dia ada alasannya ya teman-teman. Jadi udah break ya. Ini sudah membentuk ya sending triangle ya. Harusnya dia masih pumping up naik ya. Jadi makanya kenapa tadi kita adding position tuh selama dia tidak break 197.4, we still looking up teman-teman ya. Dan harusnya bakal break 199. Nah, ini cuma bisa dihubungin besok teman-teman ya. Kalau sekarang kayaknya udah jam 11 sih. Jadi saya udah kabur dulu ya. Aduh, mantap banget ya. Besok penentu setengah 7. Jadi kita bakal update. Ini adalah day 1 ya. Kita udah still on running teman-teman. Dan semoga we make profit ya. Oke, so good night and enjoy teman-teman. Jadi kita baru bangun tidur. Nah teman-teman, ini kehidupan nyata ya dari bangun tidur. Nah, kita bakal going to the gym ya. Kita bakal lihat sekarang. Kita selalu mode HP, kita nggak pakai laptop ya. Jadi yes, sesuai dengan kita ekspektasi ya. Ini lah teman-teman ya, dia sempat turun ya. Ya saya bilang kemarin kalau dia turunnya di sini ya, cuman dia turunnya cuma sampai sini ya karena kita tidur ya, kita nggak peduli teman-teman ya. Karena position kita masih on running this news GPO. Oh, GPO udah setengah 7, BOG landing jam 7. Oke. So ini supposed to be bad for ini ya, GPY. Jadi juga udah running breakout dan harusnya still going up teman-teman ya. So kita bakal pantengin terus ya. Ini udah very bullish ya teman-teman ya. Gimana? Ini sudah 1,9, saya rasa udah cukup lah ya, enough buat nggak overload juga sih. Tapi kalau kita lihat kayak gini, menarik juga sih teman-teman. Coba kalau kita bisa ketahui pasal sini, $43, nah, 43 100 dah, udah cukup sih. Jadi kita tidak boleh overload dan ya semoga ini tetap pumping sampai 199 lagi. Nah ini kalau pagi-pagi bisa sarapan, biasa minta telur sama kopi. Kalau Kohen 4 roti, 2 telur, sama 1 kopi. Sudah bisa menghidupi bangsa Israel. Kopi guys, kopi hitam. Oh ya, cukup lah. Bilang hai guys, aku sekolah dulu ya. Jangan, aku guys mau ke Bandung nanti. Di bawah handphonenya jangan, oke? Aku juga ikut. Enggak lah, kamu sekolah. Kelas ada yang nganter, ada orang yang bisa bantu, kita nanti pergi ke gym. Namanya diversifikasi kekuatan teman-teman ya. Sekarang setelah kita kita saatnya mau nge-gym. Gini sih, nge-gym itu menurut saya kan sama kayak trading teman-teman ya. Kita nge-gym itu kewajiban ya, apalagi kalian ini ya yang
udah mau umur 30, 25 ke 30 cepet banget ya. Jadi perbedaannya ya semenjak saya udah pasca operasi, jadi sudah merasakannya. Jadi kita harus at least nge-gym itu bukan buat six pack ya. Dulu kan kalau SMP saya ngejar six pack ya biar bagus. Nah sekarang sama, nge-gym itu sama kayak trading. Kalau trading cari kebebasan, kalau nge-gym itu saya cari sehat aja. Six pack bonus guys, tapi sebenarnya pengen juga six pack. Jadi kita udah kurangin makan ya tadi, cuman protein ya, nanti juga udah kurangin karbo juga sih, nasi juga udah. So far is good ya. Semenjak saya dioperasikan, saya operasi gara-gara saya overweight ya, dan saya ada chicken feet teman-teman. Jadi chicken feet itu kaki kecil, nggak bisa gede, walaupun kita main squat gede banget ya. Itu udah nggak bisa, itu genetik soalnya. Jadi waktu itu berat saya 110 kg dan lagi sial ya, patah tebu guys kaki saya, dan operasi LCL, MCL, dan ACL 3, dan ya recovery 6 bulan setahun ya. Sebenarnya masih baru setahun sih pasca operasi, jadi still good. Nah sekarang saya menjaga berat badan itu tidak kembali ke angka 3 digit ya, harus bisa ya. Ini cukup lama sih guys, kayaknya ini kita konten terlama dah yang bakal kita buat nih ya. Nggak tahu nih berapa jam nih lo. Nonton lah pokoknya ya. Awas kalau nonton ya. Ya tapi kalau bisa ads-nya jangan di skip lah ya guys. Itu 30 perak lumayan tau. Harga uang kecil ya. Dan nanti pasti ada yang telepon. Jam 8 ya. Jam 8. Yaudah, kita bakal gym dulu ya. Nggak tahu bakal saya konten atau enggak. Kayaknya sih enggak sih. And ya, semoga kalian suka dengan trading Jordi Cohen ya, dengan temanya 10K easy guys. Oke guys, so ya lumayan ingat sedikit. Saya ada nambah posisi ya, jadi karena nggak bawa kamera, kita langsung aja, nggak perlu lama-lama lagi. Jadi tadi saya ada tambah posisi 0,5 lot ya, ini di pucuk ya teman-teman ya, di resist 197.9 ya. Jadi reasonnya kenapa ya ini teman-teman, tadi sebenarnya mau buy stop ya, tapi udah ke hit ya di sini. But ya, it's okay, karena saya yakin ini sudah apa namanya, break ya, flag ya teman-teman. Ini masih jam 9 ya, jadi gitu ya teman-teman ya. Nah ini udah flag ya, saya kasih tahu nih teman-teman ya. Ya modal HP nya bisa ya, ini balik lagi jam terbang sih sebenarnya ya. Modal HP kita juga bisa trading, gak harus bawa laptop kemana-mana. You can do anything what you want ya, sama anak segala macam. But mau kasih tahu aja ya, kita can make money guys ya. How will this make this video perfect ya guys ya. Jadi our journey, saya nggak cuma teori, saya juga kasih tahu gimana caranya ya, flip ya etc. Dan ya kenapa nggak di TP dulu kok ya. Ya kita bakal TP ya teman-teman ya. Kita bakal stick to our rule teman-teman ya. Stick to our rule. Ini istilahnya step 1, base 10K is done. Tapi ya harusnya malam lah ya, jam 12. Nanti ini saya buat video per 2 menit, 4 menit, 5 menit ya. Jadi saya juga bingung nanti nih impornya gimana ya, karena ya itulah, kalau video saya nggak sebagus influencer ya, mohon maaf lah ya guys ya. Jadi saya sambil belajar juga ini bikin konten ya, sama ya editor udah ada sih editor, cuman ya kita ngambil angle-nya kan dari kok kalau bisa videonya agak lama ya, nggak bisa. Saya udah ini benar-benar ya apa adanya aja lah ya. Mungkin nanti kalau saya bisa sebesar Raffi Ahmad ya punya entertainment ya, semoga ya teman-teman ya. Ya semoga juga kalau ditonton sama Raffi kan mau podcast juga sih. Tapi teman-teman ya boleh dong yang punya teman ya, nah, yang oke, yang asik ya, yang memang legit ya, trader atau bisnis ya, yang menginspirasi, boleh dong nonton datang ke podcast Cohen ya. Siapa tahu mau jadi narasumber juga kan, sharing berbagi kan, seru-seruan ya. Karena rata-rata yang saya lihat di konten-konten sekarang ya, mereka hanya kasih MetaTrader ya, pasang posisi once moment later, terus ditap lagi ya. Ini enggak teman-teman, kita ini bukan layering ya, karena saya ini stylenya kalau kayak reflection ini konsepnya itu adalah DCA tapi ke atas teman-teman ya. Jadi every price momentum yang dia memang menurut saya konservatif ya, jadi saya bakal entry position. Nah beda sama orang yang layering terus ya, enggak. Saya tuh based on capital. Yang pertama ya, harus capital naik dulu. Kedua teman-teman juga kan, pertama kita mulai itu 1,5 lot ya, which is itu dari hampir 60-80% kalau kena stop loss. Nah ketika dia breakout dan membuat konsolidasi dan dia mulai break lagi, itu ada di metode di modul saya teman-teman ya. Tapi ada beberapa ya, tentunya saya buat ini ya karena satu ya teman-teman ya, ini besok ada full moon momentum ya, jadi saya cukup memiliki data yang oke, yang bisa saya pegang. Jadi still harus ada backtest dalam macam ya teman-teman ya. Tapi backtest jangan kelamaan ya, harus pakai modal asli teman-teman ya. Dan yaudah itu aja sih. Oke semuanya udah agak gantengan dikit nih ya enggak? Sekarang jam menunjukkan jam 12 ya teman-teman ya, jam 12 waktu Indonesia Barat. Dan ya biasa
tugas bapak-bapak menjemput anak sekolah teman-teman ya. Sebenarnya males ya, tapi ini adalah cita-cita semua orang mungkin ya, bisa menjemput anaknya ya teman-teman ya. But it's okay, kita bakal update karena ini bentar lagi jam London ya teman-teman ya. Kita update our position ya teman-teman ya. Sekarang keadaannya masih seperti sama ya, floating profit. Dan tadi kita nambah di atas breakout. Aduh, tapi sayangnya kesalahan saya, kita edingnya terlalu agak banyak sih menurut saya. Tapi ya sudah teman-teman ya. Tapi ini menarik ya, kita bakal adding position lagi. Oke, nah sekarang ini sambil HP teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, keadaannya sebenarnya sekarang si GJ ya, ini seperti ini, dia break, dia konsolidasi ya, di sini konsolidasi, dia break ya, dia ada koreksi, terus dia break lagi, ada konsolidasi ya. Nah ini petanda akan naik lagi teman-teman ya. Pertandanya seperti itu harusnya kalau secara teori. Nah kan kalau teori kan gampang ya enggak. Tapi tenang aja, kita langsung praktek ya teman-teman untuk membuktikan apakah teori itu benar atau enggak ya. So far udah nggak ada berita lagi dari news apa-apa ya. G udah kelar. Nah ini bad for JPY, jadi harusnya good for GBP JPY ya teman-teman ya. Dan ya nanti ada berita lagi jam 6 ya, mas 19 dulu unemployment untuk si CAD teman-teman ya. Jadi sama jam 6 ya, tapi kita nggak trading itu sih. Jadi so far kita bakal tune in sedikit ya. Saya bakal lihat di sini. Ya, ini kita ada adding position ya teman-teman. Nah ini teman-teman ya. Jadi di sini menarik sekali. Ya, dia tadi nggak berhasil break ini ya. Dan ini kalau teman-teman lihat sekilas ya, ini mungkin koreksi ya. Jadi di sini kan ada pas kemarin dia bikin konsolidasi. Ini di 67.6 di sini lah teman-teman ya. Jadi dia ketika kemarin ada break di sini patahan penentu, dan sekarang nih ini menarik menurut saya. Jadi bisa kita perhatikan ya, ini ada dua teman-teman. Jadi ada dua bias sebenarnya kalau kita ngelihat pattern kayak gini. Jadi teman-teman pasti bilangnya, oh kok ini kan double top ya. Nah ini juga bisa sebenarnya ya. Maka ini agak high risk juga sih kita tradingnya ya. Jadi tapi karena saya tadi sudah melihat secara tren besarnya sudah naik nih ya. Teman-teman lihat di sini ya, tuh ya kan, ini kan naik nih, set ya kan. Nah apakah dia bakal break, saya juga nggak tahu teman-teman ya. Kita kan sama-sama analisa nih. Jadi saya kasih tahu nih ya. Jadi kalau trading ya kita harus realistis saja ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, dan ini saya lebih ngeliatnya karena dia sudah break up. Ini ada candle namanya chart pattern cup and handle nih teman-teman ya. Jadi ada cup and handle ya di sini, cup and handle. Kalau teman-teman lihat ya, dia ada candlenya, atau enggak teman-teman juga bisa mencari second directionnya ya. Ini teman-teman bisa pakai, mungkin ya yang teman-teman belajar pakai Fibonacci ya, yang kata Fibonacci, yang katanya golden ratio, golden zone ya. Ini kan ya bisa bilang itulah ya teman-teman ya. Cuman ya udah, intinya we know as long dia nggak break 1973 kita aman. So ini teman-teman ya, kita harus decide the momentum ya. Kalau M5 nya gimana? Oke, dari M5 juga possible ya. Mungkin saya akan tunggu sedikit lagi ya teman-teman ya. Cuman ini saya juga udah yakin dia bakal naik teman-teman. Jadi karena kok bisa kok nimbuin rasa confidence ya. Ini saya tambah lagi 0,3 aja teman-teman. Karena kita udah 0,4. Nah ini saya pasang SL teman-teman ya, 35. Yang lainnya nggak pakai SL. Karena ya use a one way project, one way up or one way down teman-teman ya. Jadi dari $76 ya. Let's see teman-teman ya. Semoga it's still going up. Ya, you see, transparan. Kita entry position. Reasonnya cup and handle, dan ya kita ini jam London dan time to set and forget, just like that teman-teman ya. Inilah daily life seorang trader. Sebenarnya agak boring sih teman-teman ya. Dan kalau teman-teman bilang sibuk, enggak juga kan. Oh ini juga nih teman-teman, ini adalah kata-kata yang menurut saya paling goblok ya. Kalau kalian mau serius di trading, kalian harus resign. Nah itu stupid question teman-teman ya. Itu jangan pernah kalian resign untuk trading. Jangan pernah resign untuk trading kalau satu, kalian tidak memiliki cash flow yang sangat kuat. Kedua, kalian tidak punya skill. Ya itu yang paling penting ya. Karena orang udah oke, gue udah punya modal bang, tapi tidak punya skill ya. Jadi ini juga sangat penting ya. Banyak orang punya duit tapi nggak punya skill, ujung-ujungnya juga habis teman-teman ya. Dan ketiga teman-teman ya, harus punya mentor ya. Ini penting kalau kalian pengen bener-bener fokus trading. Trading itu teman-teman ya, kalian bisa lakukan sambil kerja. Tips orang pengen profit dari trading itu nggak pernah ngeliatin chart teman-teman ya. Ini saya kasih tahu ya, the real shit ya. Jadi orang pengen kalian untuk trading depan layar segala macam ya. Kalau terbiasa sih nggak masalah ya. Kalau saya kan bosen ya tiap hari hidupnya kayak gitu ya. Saya kan mau menikmati kehidupan ya. 2024 kan udah cukup suram ya.
ya banyak masalah di rumah. Mendingan kita bersyukur teman-teman ya, bersyukur kan masih kerja, dan jangan pernah keluar dari kerjaan kalian sampai kalian memang punya active income atau dana darurat yang memang udah kalian siapkan. Kan trading ini benar-benar seperti bisnis dan menguras otak, dan probabilitas gagalnya saya kasih tahu besar. Probabilitas orang pengen jadi trader itu besar kalau kalian, dan pasti rungkat ya kalau kalian memang keluar dari kerjaan ya. Karena satu, kalian atensi kalian memang sudah tidak ada kerjaan, kalian bakal candu liatin chart juga ya. Jadi that's why teman-teman harus hati-hati ya. Oke, saya jemput anak dulu, nanti saya bakal berkabar lagi. So, kita nikmati hari Jumat ini, Jumat berkah, jangan lupa Jumatan. Dan jangan lupa berbagi teman-teman. Oke, itu saran saya, karena semua yang kita diberikan berlebih, dan Tuhan memberikan kita sesuatu berlebih, jangan lupa kita juga bagikan ke orang lain. Pangeran sudah kita jemput di sini. Sekarang kita, Pangerannya nih. Gimana hari ini? Sekolahnya mantap. Oke guys, so kita bakal update lagi. Halo guys, so 3:04 ini adalah jam Europe ya. Jadi ini aktivitas, nggak aktivitas sih, jarang sih. Yang satu lagi sama maminya ke dokter, dan kita juga bakal ke dokter nanti. Tapi dia harus tidur dulu. But kita bakal update ya teman-teman ya. Kita bakal update GBP/USD sesuai teman-teman. Tadi kita ada tambah 0,3 lot ya, sesuai banget. Kenapa? Karena di sini ya, tadi kita ada price nambah di sini 0,3 dan sudah break ya. Jadi ini memang pattern cup and handle, dan ya ini semoga 199 ya teman-teman ya. Kita so far position sudah running 1600. Nah ini nih kayak gini nih ya, saya biasanya suka tambah-tambah lagi guys ya. Jadi karena hari ini terakhir kita harus make money ya, teman-teman juga bisa lihat ya, dia udah di sini teman-teman, udah saya lihat udah break, dan ini ada bikin lagi. Nah saya tambah lagi. Kenapa sih kalau nambah-nambah terus ya? Ini jadi one trade ya teman-teman, masih one trade ya. Jadi saya yakin ini masih going up. Ini kalau memang ini ke atas ya, minggu ini kita bisa tutup sekitar 3.000 atau 4.000 ya. But ya semoga berhasil, dan wish me luck ya, karena kita lagi masih nunggu juga sih, masih nunggu buat si ini bangun. Tapi ya kok ya, dia tidur dulu nih, belum tidur nih guys. So hello again ya. Tadi udah ke dokter gaming, nggak ke dokter, jadi hari Senin guys ya. Kita baru balik. Nah kita mau ngajar ya, karena sejam lagi pokoknya bakal ngajar ya. Ini jam 6:30. Tadi saya ada nambah posisi lagi guys ya. Ini pokoknya adding position terus ya, karena ada hari Jumat ya, kita maksimalin. Sebelumnya kita update dulu ya. Ini very good ya. Jadi dengan modal sama ya, ini kayak trade vacation teman-teman ya. We up to 3.200. Tadi saya nambah 0,3 ya. Reasonnya simple, sama teman-teman ya. Tadi reasonnya karena dia udah, saya nambah harusnya di sini ya, cuman dia kenanya di sini karena mungkin ada slippage atau something, but it's okay, it's fine ya. We still going up ya. Jadi dari satu hal dan segala macam ya, saya harapan dia break 199.5 ya teman-teman ya. Ya something itu ya, udah tahu ya, mungkin malam ini akan terjadi teman-teman. We still waiting, but ini udah perfectly ya, ini bakal breakout ya. Jadi apakah GBP/JPY bakal breakout 200 malam ini? Tapi kita ini karena ini resisten kuat ya teman-teman ya. Secara ini teman-teman juga bisa lihat di sini ya, saya pakai HP ya, sama kayak biasa aja ya teman-teman. Lihat ya, dia reject, dia juga dia reject ya. Jadi ini the last chance guys ya. Biasanya ya, masa ya udah 3 kali gagal break, masa yang keempat enggak ya? Kayak cinta aja, 3 kali tolak dukun pun bertindak. Enggak guys ya, but still we on running position ya. We make it really good trade, dan tentunya set and forget right, 2 hari not going anywhere, it's just one trade guys. Jadi kenapa one trade? Karena pairnya masih sama. Kalau yang trade vacation kalian lihat ya betapa barbarnya saya, dan itu nafsu sih teman. Ini udah 3.500 teman-teman. Jadi ya udah 3.000 ya. Seperti drawdown harusnya kan 1.500 ya, 1.500 harusnya 2.500, terus baru 4.000 teman-teman. Tapi kita udah di level 3 ya. But kita bakal lihat nanti jam malam ya. Jadi kita bakal lihat apakah dia akan turun sebentar ya. Ini kurang lebih ada position setting here ya. Tapi selama dia, kita telah kan kayak kemarin aja ya, kemarin malam kan juga kayak gini, kita nih jam 6:30 ya nggak, masih belum ada gimana-mana. Cuman ya hari ini saya harus decide ya, saya harus close supaya part 1 is done ya. Jadi let's go. Semoga kita make money in this week 1 ya, week 1 ya. Jadi kita call is week 1. Dan ya udah, kita bakal update lagi nanti mungkin pas saya mau ngajar atau apa ya. Kita mungkin ada news kalau nggak salah CAD deh, tapi saya nggak peduli ya guys. Forex trader don't see the news ya. You only set and forget, news just
kayak kopi ada gula, hanya support ya untuk membuat dia volatilitasnya lebih kencang atau enggak, itu doang ya. That's it. That's why I love forex ya. Kayak trading gold juga menarik ya teman-teman. Tapi nanti untuk sekarang karena modal saya kecil, saya tahu diri, saya tidak bisa di depan layar, tidak jago seperti orang-orang yang jago trading gold, saya mengakui. Tapi ya saya setidaknya saya bisa lebih baik setiap hari, walaupun itu cuma 0,01% tiap hari. Itu aja. So see you at the night. Hey guys, so kita jam 10 kita udah kelar ngajar. Kita bakal update bentar lagi guys, market update ya, ditunggu aja. So guys, finally we have finished. Udah kelar one method guys. Dan kita bakal update ya. Let's go. Nah teman-teman, ini jam 10:30 malam. Kita mungkin bakal close positionnya ya, karena saya bakal nonton mungkin jam 11 atau jam 1 atau nggak tahu. But we still waking up. Karena Jumat ya, kita bakal sacrifice sedikit waktu tidur kita. Dan besok kita bisa tidur siang. Nggak juga sih, saya bakal bangun pagi juga karena besok Klaus bakal sekolah. Intinya teman-teman ya, kita bakal update. Oke. Di sini kita bakal update keadaan porto kita. Jadi ini sudah full. All the way up. Kita ada adding, tadi udah kasih juga info ya. Dan we up 3.000 berarti target kita udah 30%. Tapi saya tidak mau seperti itu. Semoga ini tetap naik ya, 1 sampai 1995.5 lah, masih bisa ini. Jadi ya intinya we keep on tracking ya, ini karena harusnya masih bisa 199 sampai 200. But we'll see, kita nggak bakal maksain juga. Kalau memang udah saatnya kita close teman-teman ya. Karena so far as long I see this one masih very good perform ya, 199 masih bisa dapat ya. Kita bakal lihat lah ya. Harusnya ini udah sampai almost 24 hour ya. But it's okay ya, kita bakal see. Ya, ini akhirnya ya 2 hari kita bikin konten. Tapi tenang aja, kita bakal keep it until maybe make it perfect. Slow but sure is better ya teman-teman ya. Oke, jadi saya mau santai dulu, udah kelar kerja, ngajar, dan sekarang kita mau nonton Netflix. Ada namanya Self Reward ya. Jam 11:30 lah kita di set jam lagi setelah film kelar. Oke teman-teman, I think sudah saatnya kita harus meng-close posisi. Karena ini hari Jumat yang pertama, kita stick to our rules. Ya, ini juga udah jam 11:30, saya sudah tidak kuat lagi untuk dan waktunya saatnya kita tidur, karena biasanya tidur di jam 10 guys ya. Kita bakal let's say update our position ya teman-teman ya. Ini kita tidak ada no hope trading ya. Sekarang udah running profit udah 3.200, tapi harusnya ini 199 hit ya harusnya ya. Saya masih decide nih teman-teman ya, karena sayang nih posisi gantung ya. Harusnya kita udah very good ya, dari 2 hari kita flip 500 to 3000 ya, 3.200 week 1 ya. Ini kita masih menunggu ya, pengen tidur cuman ya, kita ini will be the last ya. Kita bakal set this one, bakal breakout bentar lagi. Kita bakal tunggu sekitar setengah jam lagi, dan saya bakal adding position same ya. Ini kita kasih SL aja 98,3 ya. Di sini ini jelas banget ya, kayak yang kemarin yang terjadi di sini. Dia udah break, dia udah retest kayak gini ya, break and retest, dia ada retestment, kita stop loss di sini. Udah itu aja sih, habis itu udah kelar, and then we done. Dan udah, kita ikutin aja. Setengah jam lagi kita bakal update lagi, oke? Oke guys, so it's last day. We udah jam 1. Kita langsung lihat kondisi punya kita. Saya bakal close position karena mau istirahat ya teman-teman ya, walaupun dia naik atau turun. Dan sekarang kondisinya keadaannya kita sudah profit 2.900, which is good. But percuma kalau kita profit cuma dipamerin ya. Jadi kita bakal, sekarang keadaannya lagi mau break penan ya, karena saya udah mau tidur. Call it for the day. Udah cukup juga 2 hari dari 500, sekarang 3.300, which is good. And yeah, that's it. Week 1 we good, 500 to 3,300 sama kayak 1.000 kemarin, cuman ini on one trade guys ya, single trade, not bad. But ya, realistis. Dan tentunya kita bakal update di minggu kedua besok. Oke, akhirnya konten ini kelar. So guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa follow Kohen di Instagram dan Only Sinyal. Jangan lupa ikut Only Sinyal ya, kita lagi ada promo Merdeka yang ini ya. Jadi reguler itu bebas buat semuanya. Jadi itu 1.781.945 rupiah sampai 17 Agustus 2026. Jadi bayar sejutaan, bagi 12 kurang lebih 149.000 per bulan. Dan untuk eksklusif sekitar 7 jutaan, dan itu ya kurang lebih sekitar 5
500-600 ribu per bulan. Dan itu eksklusif, itu ada banyak filternya. Jadi kalau teman-teman ikut yang reguler, bedanya apa kok? Bedanya teman-teman cek aja di channel, tapi yang spesifik adalah 1 minggu itu maksimal 5 sinyal di only sinyal. Jangan tanya lagi apakah ada belajarnya, tidak ada teman-teman. Only sinyal just rekomendasi, oke? Udah jelas only sinyal. So itu aja, dan God bless semuanya. Happy weekend dan see you.